Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Firdaus Wiobo begitu kan ya, sudah mulai sadar nampaknya, sudah mulai membela Roy Suryo. Ada apa ini bos ya? Ternyata termol-termol banyak yang juga mulai merasakan ya, kesadarannya juga mulai merasakan bagaimana membela Mulyono nggak ada gunanya lagi. Pada akhirnya memberikan satu pernyataan yang begitu mengejutkan begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Firdaus Wiobo ini begitu ketua Termul ya. Banyak yang kemudian mengatakan ketua Termul-termulnya. Memberikan pernyataan yang kemudian mengatakan bahwa kasus Roy Suryo ini sejak awal kita lihat saja seperti Egy Sujana dapat RJ, terus kemudian Rismond dapat RJ begitu kan ya. Tapi yang sekarang kenapa? Ini seharusnya kan gugur secara hukum. Dia berbicara soal hukum begitu kan ya. Karena tidak mungkin Roy Suryo sendiri yang kemudian yang lain dapat RJ, kemudian Roy Suryo lalu kemudian dipertahankan untuk masuk penjara dan sebagainya. Nampaknya ini ada kekeliruan besar ya. Kalau saya tangkap begitu kan. Tapi ini menarik begitu. Apa yang disampaikan oleh oleh Firdaus Wiobo ini nampaknya sudah mulai ada nuansa-nuansa, ya bisa saja dukung Roy Suryo begitu. Coba kita tonton, ya, coba kita tonton. Ini menarik loh sebenarnya ini. Roy Suryo udah mau P21. Gue ucapkan mudah-mudahan proses berjalan lancar. Gue juga udah nggak mau lagi nyerang Roy Suryo, dia udah kelelahan banget, udah terlalu banyak orang yang nyerang ya. Makanya gue selama ini lebih banyak diam ketimbang gue nyerang Roy Suryo, karena udah terlalu banyak orang yang nyerang juga ya. Jadi ketika orang yang diserang oleh orang banyak ya, secara bertubi-tubi kita ikut nyerang ya, artinya kita jolim kan gitu, terlepas dia salah atau benar. Nah kan ya, kalau Roy Suryo lalu kemudian diserang terus begitu kan ya, ini termasuk zalim. Bilangnya begitu. Jadi artinya sudah mulai ada kesadaran yang dilakukan oleh para termol begitu kan. Dulu ngotot sekali begitu ya, si Firdaus ini dulu ngotot sekali begitu, siapapun yang menyerang Pak Jokowi kami akan lawan. Dulu begitu kan ya. Dari sekarang sudah mulai agak nuansa kesadarannya sudah mulai hilang atau bagaimana, tapi yang jelas orang melihat bahwa Firdaus kok seperti ini, apalagi Farhad Abbas kemarin, apalagi Rasman, ini sudah mulai pecah kongsi tiga-tiganya. Padahal ini yang getol sekali yang mengkritik habis-habisan pada waktu itu begitu. Tapi ya sayang seribu sayang, nampaknya Firdaus Wiobo ini nampaknya sudah tahu ya, dan ini merupakan, saya kira berpengalaman dalam dunia hukum dan sebagainya. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, karena ini sudah apa yang disampaikan Firdaus ini nampaknya sudah mulai ada nuansa ya mungkin bisa saja sudah malas, tidak ada gunanya lagi mempertahankan membela seorang Jokowi dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu. Coba kita tonton lagi ya. Masalah dia itu nanti P21 atas laporan Pak Jokowi atau tidak, itu biarkan proses yang berjalan. Tapi hari ini gue udah mencoba untuk mengunci diri untuk tidak menghina lagi Roy Suryo, membabi buta. Ya kenapa tuh bang? Ya sebenarnya kan gue dihina terus sama Roy Suryo. Karena gue ketua umum termul goblok lah, apa sinting apa segala, gue dikatain sama Roy Suryo. Tapi gue nggak laporin dia ke polisi. Karena apa? Karena gue anggap ya udahlah, yang laporin dia juga kan klien gue, masalah panci itu. Gue nggak pernah laporin Roy Suryo karena gue tahu nih orang terlepas dia salah atau benar, tapi udah terlalu banyak orang yang membuli dia lah. Kan? Padahal dia termulnya begitu. Nah, kenapa Firdaus ini langsung memberikan pernyataan yang begitu mengejutkan begitu? Apakah karena ijazahnya mau diungkit atau bagaimana? Misalnya begitu. Terlepas dari situ begitu kan ya.
Makanya kemarin Rasman ya, terus kemudian sudah mulai lulu, terus kemudian apa namanya Farhad Abbas ya. Ya nampaknya sudah mulai kelihatan lah begitu kan, mana yang kemudian kita apa namanya tahu dan mana yang kemudian kita apa namanya ikuti dan sebagainya begitu. Kalau memang sejak awal apa yang kemudian disampaikan oleh siapa oleh Firdaus begitu kan, begitu gotot begitu kan, ngeri begitu kan, bahkan akan menyerang siapa yang kemudian apa namanya menyerang Pak Jokowi, saya akan lawan. Ini nampaknya ada sebuah hal yang kemudian diungkapkan oleh Firdaus ini, nampaknya sekarang sudah mulai agak bertobat atau bagaimana. Coba kita tonton ya, coba kita tonton seperti ini. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun, gue sikat. Ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada, coy. Gue Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua. Dengan keilmuan gue, ya. Nah, itulah ya yang kemudian disampaikan oleh Firdaus Owi Obo. Sekarang sudah mulai agak melemah begitu kan. Ya, dia sudah mulai saya kira kekuatannya mungkin nggak tahu lagi apakah Roy Suryo ini punya celah begitu kan untuk mengkritik mengkritik Al Firdaus ini begitu kan, nggak tahu lagi begitu. Tapi begitu banyak begitu kan yang mengatakan wah ini sudah mulai sadar ini. Sudah mulai sadar ini begitu kan si si Firdaus begitu kan. Tapi masih banyak komentar-komentar yang mengatakan tidak mungkin. Aduh, Firdaus ya. Ya dia langsung berbicara soal hukum begitu kan, mengomentari soal bagaimana yang mendapatkan restoratif justice dan sebagainya begitu. Ya. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Firdaus ini ya. Jadi gue nggak mau ikut dalam ranah itu. Gue sadar diri dengan mencoba mendewasakan diri gue. Jadi biarkan aja nih proses berjalan tanpa harus statement apapun. Gue ditanya beberapa orang juga gimana Roy Suryo. Statementnya gimana, gue udah gak mau lagi bicara itu karena udah terlalu banyak orang yang menghujat Roy Suryo. Jadi ya biarkan aja, gue serahkan ini ke tangan Tuhan ya. Kalau memang Roy Suryo ini bersalah pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Gitu, biarkanlah hukum ini mencari jalannya sendiri gitu. Tapi abang sebagai praktisi hukum menilai seperti apa, akan dilakukan penahanan atau enggak? Kalau kita berbicara hukum normatif, kalau Pak Jokowi sudah mengeluarkan surat SP3 kepada beberapa orang, artinya itu kan surat yang di SP. Tahu nggak mana SP3? Yeah. Mana SP3 itu tidak tunggal, tapi universal. Ngerti ya? Oh iya. Tidak berlaku untuk orang perorangan, tapi universal suratnya yang di SP3. Oke. Gitu loh. Surat perintah pemberhentian perkara. Tapi itu Kan ada surat yang diberhentikan. oleh Rismon, Bang. Nah, artinya kalau sudah surat dari ketiga-tiganya itu, apakah apa namanya Roy Suryo akan ditahan atau tidak? Itu kan menjadi perbincangan juga begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa itu kan sudah masuk apa namanya satu kesatuan begitu kan. Ya Egy Sujana, terus kemudian siapa lagi itu begitu kan? Ya Rismon begitu kan? Ya terus kemudian Roy Suryo dan sebagainya. Kenapa dia mendapatkan SP3 restoratif justice? Kenapa Roy Suryo nampaknya dikejar untuk ditahan? Dia mengatakan Roy Suryo pasti tidak ditahan. Ini sudah mulai nampak begitu apa yang disampaikan oleh Uwi Obo ini. Nampaknya sudah mulai luluh begitu kan, sudah mulai ada nuansa ya ngapain sih membela Jokowi terus ya. mungkin ngapain sih membela dia terus begitu kan ya, mending santai-santai aja ngapain. Ya inilah politik yang terjadi begitu kan, politik yang terjadi siapapun di situ. Banyak yang masih mengatakan bahwa Roy Suryo ini kan masih dalam tahap apa namanya penelitian begitu kan ya. Coba kita tonton lagi ya. Iya.
dikasih kepada Bang Egy Sujana, kan ada 9 yang jadi tersangka. Iya. Mana surat SP3 itu nggak bisa dikasih satu orang satu, lu hadiah kayak beri kuaci begitu, bukan. SP3 itu suratnya, laporannya, nomor laporannya itu di SP3 nomornya. Kalau Respon dikasih SP3, Rasman dikasih SP3, Bang Profesor Egy Sujana dikasih SP3, artinya suratnya Roy Suryo juga di SP3 secara nggak langsung. Jadi proses penyelidikan terhadap Roy Suryo ini gugur demi hukum. Itu kan gugur demi hukum begitu. Artinya secara tidak langsung Roy Suryo tidak ditahan. Kenapa Jokowi sampai gebrak meja, kabarnya marah ngamuk begitu kan? Yang kabarnya 2 bulan ini selesai untuk 3 bulan ini selesai untuk kasus ini begitu kan? Ya, tapi kan pada ujung-ujungnya kembali lagi semua orang pasti sadar kenapa seorang Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Firdaus ini begitu kan, ada benarnya juga begitu kan. Ya ngapain, mungkin sudah mulai bosan ya, ngapain masih mempertahankan suasana seperti itu kalau toh pada hakikatnya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu, dengan CS-CS-nya begitu kan, yang sekarang ini tidak ditahan dan sebagainya begitu. Bahkan ya polisi masih belum melimpahkan surat ke pengadilan DKI Jakarta, belum ada di situ. Padahal sudah lewat masa tenggangnya begitu. Nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana, tapi yang jelas saya pribadi menganggap bahwa kalau memang kasus ini mau dihentikan, hentikan aja begitu kan. Ya, tidak perlu lagi kemudian lapor-melapor seperti ini. Tapi tetap ya ijazah seorang Jokowi ini tetap diperiksa begitu kan. Biar masyarakat Indonesia tahu begitu. Coba kita tonton lagi ya. Dan Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka kalau kita mengacu pada konstruksi hukum yang benar gitu loh. Jadi SP3 itu bukan perorangan, tapi SP3 untuk satu surat. Makanya ketika Pak Jokowi dulu itu memberikan SP3 kepada Bang Egy Sujana, gue langsung begini, kacau ini. Gue bilang kacau. Cacat hukum ini prosesnya. Akhirnya Roy Suryo selesai, selamat lah dia. Gitu loh. Dan Pak Jokowi nggak sadar masuk perangkapnya Egy Sujana. Benar kan? Ya, secara tidak langsung ya Jokowi masuk terperangkap Egy Sujana. Termasuk terperangkap Rismon, woy. Aduh. Ini gawat ini begitu kan ya. Sudah masuk terperangkap Egy Sujana, sudah masuk terperangkap Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ya pada akhirnya ya Jokowi sendiri yang harus menunjukkan ijazahnya. Jokowi sendiri yang harus penyidik yang harus meneliti lagi soal ijazah Jokowi begitu kan ya. Aduh, langkah inilah yang kemudian sampai sekarang begitu kan ya. Sampai sekarang mungkin Roy Suryo santai-santai aja begitu ya. Para termol-termol itu sudah gagal memenjarakan Roy Suryo, itu aja begitu. Justru ini akan ada perlawanan yang begitu luar biasa dari Roy Suryo begitu dengan kawan-kawan mereka, dengan para perkuasa hukumnya. Karena kenapa? Karena langkah apa yang dilakukan oleh Roy Suryo hari ini menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu harus benar-benar ditunjukkan kepada publik. Kalau misalnya kasus ini dihentikan, maka kemudian Roy Suryo ini begitu kan tidak akan terima itu. Kalau kasus ini mau dihentikan, nampaknya sudah mulai ada tanda-tanda apa ini begitu kan? Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira ada benarnya juga si Firdaus Wiyobo ini begitu kan. Tapi sayangnya kenapa dulu kok ngotot sekali begitu kan? Nyerang Roy Suryo, kritik Roy Suryo, siapapun yang menyerang Jokowi Gibran akan saya lawan. Wih, itu kan dari Firdaus begitu. Tapi sekarang sudah mulai kehilangan arah. Sudah mulai tanda-tandanya sudah mulai mendukung Roy Suryo begitu kan ya. Ternyata Jokowi masuk terperangkap. Rayuan-rayuan restoratif justice. Kena juga kan pada akhirnya. Coba kita tonton lagi ya. Bisa jadi ini kong kali kongnya timnya Roy Suryo pura-pura ribut ya kan, masuk ke Jokowi agar dapat SP3.
Dan di pihak Pak Jokowi kurang mengerti konstruksi hukum, akhirnya dikasihlah SP3. Dipikirnya SP3 itu bisa dikasih perorangan, nggak bisa. Itu SP3 surat perintah pemberhentian perkara. Penyidikan. Surat pemberhentian penyidikan. Iya, penyidikan SP3. Jadi penyidikan diberhentiin semuanya. Nomor penyidikannya diberhentiin, bukan orangnya. Juga ikut ya. Ya Roy wajib dong, secara sistem Roy juga diberhentikan. Bukan SP3 itu nggak bisa buat perorangan. SP3 itu tidak bisa untuk dibuat untuk perorangan. Lantas bagaimana? Ya mau tidak mau begitu Roy Suryo lepas dong. Yeay. Berarti ini gagal dong, ya. Para pendukung Jokowi gagal. Sekarang mau cari kambing hitam, ya. Dianggap bahwa penegakan hukum, ya, sudah tidak begitu lagi dipercaya, ya. Penegakan hukum penyidikan sudah tidak lagi dipercaya. Hukum dijadikan seperti ini. Pret. Dulu Anda kemana? Anda kan seorang presiden dulu, ya. Terus kemudian bagaimana kasus Sylvester? Bagaimana dengan yang lain? Kok seolah-olah pendukung-pendukung Mulyono ini mau cari kambing hitam begitu kan? Ya, di mana orang-orang sekarang ini begitu kan? Lagi berbondong-bondong cari hewan kurban. Ya, cari kambing untuk kurban begitu. Semua orang berbondong-bondong cari itu begitu kan? Sebagian orang. Tapi kalau geng Solo ya dan Mulyono ini malah cari kambing hitam. Aduh. Kacau ini. Aduh, kacau. Jadi saya kira Firdaus ini sudah membongkar begitu. Ngapain kita mau ikut itu? Kira-kira seperti itulah begitu. Saya paham betul ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Firdaus ini. Saya paham betul. Maksudnya ngapain sih masih ikut-ikutan ini? Tidak ada gunanya kok begitu. Yang dapat hanya itu aja. Coba kita tonton lagi ya. Gitu. Tapi nggak tahu ya, namanya hukum itu abstrak, tergantung daripada pengacara Pak Jokowi siapa anaknya Oto? Yakub Hasibuan, tergantung makna dia membaca KUHP gimana dan KUHP gimana. Kalau pandangan gue secara umum normatif, gue bilang ini SP3-nya udah cacat. Roy Suryo udah nggak bisa dijadikan tersangka. Walaupun DP21 nggak bisa, ini konsekuensinya. Nggak bisa dipaksakan untuk jadi tersangka. Makanya ketika Yakub Hasibuan mungkin mempengaruhi Pak Jokowi untuk menerbitkan surat SP3 buat Egy Sujana dan siapa? Nah, itu kan. Jadi saya kira bahwa ini menjadi tamparan keras sebenarnya, ya, tamparan keras untuk menunjukkan bahwa apakah kuasa hukum dari seorang Jokowi ini mampu menafsirkan hal-hal yang kemudian bagaimana restoratif justice, terus kemudian bagaimana SP3 itu begitu. Tapi kan secara umum itu sudah diakui oleh Firdaus begitu kan, bahwa itu tidak bisa ya Roy Suryo dijadikan tersangka. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa Roy Suryo aman-aman aja di situ begitu. Bisa saja Jokowi ini sudah terperangkap rayuan, tapi mereka hanya ngotot saja tapi tidak tahu soal prosedur hukum yang ada. Kalau memang Roy Suryo bebas, ya semuanya bebas, SP3 tidak diterbitkan, lah maka kemudian Roy Suryo akan menjadi serangan balik kepada Jokowi itu sendiri begitu kan. Pasti ada serangan balik itu begitu. Maka jalan satu-satunya penyidik Roy Suryo akan mendesak penyidik atau pihak kepolisian untuk menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini bagaimana kepada publik begitu kan. Asli atau tidak. Itu aja sebenarnya. Gampang. Tapi ya sekarang ini lucu begitu kan ya, lucu. Malah dia ngotot untuk memenjarakan Roy Suryo. Aduh, emang dikira orang bodoh semua begitu. Tapi kan kita tahu bahwa di negara kita kan negara hukum ya. Baik pengacara siapapun begitu, kalau memang salah ya salah begitu kan. Ya kita tahulah siapa nanti yang akan di pengadilan, nggak tahu apakah berlanjut atau tidak, tapi yang jelas kalau di pengadilan ini semakin seru begitu kan. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Firdaus.
Si bukan yang satu lagi tuh yang tua itu, orang tua yang mulutnya songong, yang sering lawan gue tuh siapa? Yang mulutnya songong siapa? Temannya Bang ini. Lubis. Oh. Damai Hari Lubis. Ya, yang mulutnya songong sering lawan gua. Ya, yang waktu pagar laut juga dia nunjuk-nunjuk gua tunjuk lagi, lu siapa gua bilang. Iya. Itu juga sama. Ketika dikeluarkan si Damai Hari Lubis dikeluarkan SP3, Profesor Egy Sujana dikeluarkan SP3, gua bilang cacat. Cacat semua. Tapi nggak tahu pandangan polisi, pandangan jaksa, gua nggak tahu lagi. Tapi kenapa sih dikasih gitu loh? Padahal Pak Jokowi diam aja di rumah, biarkan ngoceh si Rismon, dia udah jadi tersangka kok. Itu juga perbandingannya antara itu Bang Ras. Jadi ini agak seru sebenarnya begitu kan ya, hal-hal seperti ini seru begitu. Mengapa? Karena ya kita tahu lah bahwa negara kita kan negara hukum ya, mau dibolak-balikan seperti apapun ya tidak bisa mereka begitu. Artinya Roy Suryo ini kan bukan orang-orang bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang kemudian kalah, bodoh dan sebagainya, tidak begitu kan ya. Ini namanya semakin seru begitu ya, kasus ijazah ini begitu. Coba kita tonton lagi ya. Makanya ada orang pintar yang namanya Dr. Firdaus. Oh iya. Iya, nggak bisa ditahan dia karena ada orang cerdas hukum namanya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus SHMH, SHPT, SHPT, CFL, CCMK. Nggak bisa ditahan Rasman itu karena ada orang pintar di belakangnya. Gitu loh. Gua nggak pakai Ya, ini kan soal Rasman begitu kan ya. Tidak mungkin akan ditahan Rasman itu. Kita tunggu saja. Ini kan lawannya Hotman Paris begitu. Nah, kembali ke persoalan tadi bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka sering begitu kan ya melakukan analisa yang masuk akal di publik, yang masuk akal di masyarakat begitu. Tapi wallahu alam, saya nggak tahu lagi begitu bahwa apakah nanti Roy Suryo ini akan bebas atau tidak. Tapi yang jelas kalau bebas ya, kalau sudah tersangkanya gagal begitu, tersangkanya ini dihapus ya, maka kemudian ijazah Jokowi ini akan tetap berlanjut begitu kan. Sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa ya masyarakat biar tahu ijazahnya seperti apa gitu kan. Kalau ini dibiarkan begitu saja, hilang ditelan bumi begitu, ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya ini. Pasti kan bertanya-tanya ya. Kenapa kok hilang ya ditelan bumi ya kasus-kasus seperti ini ya, kok tidak sampai di pengadilan? Dan kemarin Roy Suryo sudah datang ke pengadilan DKI Jakarta mempertanyakan apakah ada limpahan ya kasus ijazah palsu ini ke pengadilan. Belum ada. Tapi kan sudah lewat diri 15 hari begitu kan. Udah. Ini nampaknya semakin rumit ya. Ya, kenapa seorang Jokowi susah-susah amat untuk menunjukkan itu? Kan padahal kalau sudah tunjukkan selesai sudah. Ini menunjukkan ijazahnya selesai sudah, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu sewa pengacara, nggak perlu cari bukti sampai ratusan bukti. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi saya kira buat apa juga begitu kan. Ini kayaknya menggugat itu rakyat Indonesia pada waktu itu. Seperti Pak Bambang Tri, seperti Gus Nur ya. Ya, masuk penjara mereka begitu kan. Ya kasihan banget begitu. Makanya dari sinilah kita paham betul bahwa situasi dan kondisinya hari ini bahwa masyarakat lagi tahu begitu kan ya soal ijazah seperti ini. Makanya Firdaus begitu kan ya sudah mulai agak sadar kabarnya begitu. Coba ini kita baca begitu kan. Sadar termol yang satu ini ya. Rasanya membela Mulyono gak ada gunanya. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengatakan gak bakal sadar yang segini amat. Cuma lagi manuver mencari arah angin. Terbiasa memanipulasi, mengolok-ngolok kebenaran juga jarang sembuh. Kecuali dapat hidayah. Ini salah satu komentar netizen ya. Ada yang mengatakan sudah tobat satu persatu. Uang Mulyono sudah gak laku dijual ke rakyat. Yang dibutuhkan rakyat uang dan sembako dari Mulyono. Itu tadi yang kemudian disampaikan oleh
oleh komentar-komentar netizen begitu. Aduh, nggak tahu lagi ini komentarnya bagaimana ya. Ada yang kemudian berkomentar ya, nggak usah diladenin, serius anggap aja kentut lewat. Dia cuma capek aja, keluar jaga ya, jadi termul tapi belum juga diangkat jadi komisaris. Aduh. Kan pada akhirnya kan orang pasti tahu begitu kan, ya pasti tahu lah bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini ya pagi termul-termul sudah pecah kongsi. Rasman, ya, terus kemudian Firdaus, terus kemudian Farhad Abbas sudah mulai pecah kongsi, sudah mulai cakar-cakaran, dan bahkan youtuber Nusantara sudah nampaknya sudah ingin mencari selamat masing-masing begitu. Aduh. Kalau ini terjadi maka kemudian orang-orang tepuk tangan dong, ayo, benar nggak begitu kan ya? Ada ngeri-ngeri sedap. Ini persoalan-persoalan yang kemudian ada begitu kan ya di tananan kita begitu. Artinya apa? Artinya si Firdaus ini sudah mulai dikritik orang begitu kan ya. Ini salah satunya. Dukung ya Bang Firdaus Uyobo, Profesor Doktor Kandidat SH, MH, MK, MCL, Simpati, Telkomsel, ACI, Desi. Kata istilah Barawi nggak ada obat. Jadi ternak kok bangga, kata komentar-komentar dari netizen begitu. Ya, ternyata pada akhirnya melemah juga begitu ya, mendukung apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan? Ya ini kan sudah ada dukungan yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ya Roy Suryo semakin kuat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.